A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama saya aturkan salam hormat kepada ayahanda guru mursyid dan abang guru yang senantiasa membimbing ruhani sampai hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa bersua di channel Sufi Akhir Zaman Si Gobang Asik Goes Bari Ngaji, dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, para khalifahnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Dan senantiasa kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang agama tauhid yang kemarin tertunda. Agama tauhid adalah agama samawi yang mana diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kesemuanya saling membenarkan serta saling mengakui karena dengan sumber yang sama dan metodologi yang sama. Awaluddin ma'rifatullah, awalnya beragama adalah mengenal Allah. Akhiruddin ma'rifatullah, akhirnya beragama adalah berkekalan dan kembali kepada Allah. Agama, lawan kita adalah dalam beragama sebenarnya adalah sihir Dajjal di akhir zaman ini. Demikian hebatnya dia sehingga bisa menyihir dan memporak-porandakan agama sehingga sampai sangat jauhnya dari risalah Nabi. Agama yang mestinya ma'rifat, Awaluddin ma'rifatullah, tapi nyatanya sampai berbalik malah memusuhi ma'rifat. Kandas di hanya syariat saja, nggak ada isinya, juga nggak ada Tuhannya, dan sibuk membenarkan diri sendiri dan sibuk menyalahkan orang lain. Isinya pintar-pintaran isi kepala. Hati-hati ya, musuh kita sebenarnya adalah di mana-mana. Fitnah Dajjal yang masuk ke paham-paham agama di dunia ini menjadi syariat minded dan juga sekuler, ada juga yang sinkristin, mencampur adukan agama, ada juga orang-orang yang larut di praktek-praktek sindik dan fasik. Karena demikian bingungnya akan kiblat di akhir zaman. Kita mau dibikin beragama tanpa Tuhan, dan peluang menyelamatkan dunia ini adalah hanya dengan kembali kepada metodologi awalnya dari agama langit yang turun kepada para rasul, yaitu tarekatullah yang waris dan bermetodologi. Agama yang waris adalah agama yang diturunkan, diwariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bersumber dan berpatokan pegang teguh kepada sunnah dan Quran. Awaluddin ma'rifatullah, awalnya beragama mengenal Allah, dan anak kunci dari ma'rifatullah, dari mengenal Allah, adalah mengenal diri sendiri. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengenal Allah yang wajib disembah.
Nah, satu-satunya cara mengenal Allah adalah dengan ma'rifatullah. Imam Malik radhiyallahu anhu menyampaikan, beragama tidak cukup bersyariat saja, karena syariat tanpa hakikat adalah fasik, karena hakikat tanpa syariat adalah jindik. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang dirahmati dan diridhoi. Dengan disempurnakannya agama Islam, maka tidak ada lagi agama setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tetapi Nabi Muhammad pernah menyampaikan, akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja, dan tidak tinggal Quran melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk, dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut merekalah keluar fitnah, dan sungguh fitnah itu akan kembali kepada mereka. Nah, dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu menandakan bahwa saat ini adalah saat akhir zaman. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad juga pernah menyampaikan, Islam hanya 14 kurun, dan saat ini adalah kurun ke-15. Dan kita bisa lihat, agama adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, dengan demikian, disadari atau tidak, diakui atau tidak, silahkan raba dada masing-masing, raba pribadi masing-masing. Apakah saudara-saudara beragama kenal dengan Tuhannya? Inilah akhir zaman yang perkembangan perjalanan Islam yang tidak baik-baik saja tidak disadari. Banyak di antara umat beragama tetapi tidak mengenal Tuhannya. Dengan bukti kasat mata, perang di mana-mana, perselisihan, memperebutkan agama di mana-mana, kejahatan, kemaksiatan, korupsi, dan segala macam perbuatan-perbuatan keji tidak bisa terbendung dengan beragama. Bahkan cenderung orang-orang seperti itu orang-orang tidak beragama. Bahkan lebih parah lagi, tidak bertuhan. Itu pertanda agama sudah tidak ada nurnya, tidak ada petunjuknya. Nah, itulah penjelasan sementara. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya tentang Islam yang kafah. Terima kasih. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.